Saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya. Mantap. Dan semua Rp1.000 cukup untuk menyediakan menu makan siang gratis. Di Ada makanan sayur. siswa ini ada gado-gado dan juga lontong. Again, of the availability of resources. Mereka tuh takut kalau Indonesia bakal jadi negara maju. Anak Indonesia itu Kenapa tuh? sangat bagus pengaruhnya, efeknya ya. Oke guys, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang semua kasus yang lagi viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Ya, kali ini kita bakal nge-reaction yang dimana video tentang makan gratis ini, dan kita bakal lihat uji cobanya makan gratis dari program Prabowo. Dan sebenarnya program ini dibantah juga sama salah satu bank dunia ya. Nah, jadi dia mewanti-wanti tentang program makan gratis ini. Harusnya dananya nggak boleh besar-besar. Oke, kita coba lihat videonya seperti apa, dan banyak juga netizen yang memberikan tanggapan dari program coba makan gratis ini. Oke, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gua dulu dengan klik tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gua ucapin banyak-banyak terima kasih. Bantu gua dulu dengan cara klik like dulu, silahkan, terus share, dan tinggalin jejak dengan cara kalian berkomentar. Ya, gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Dan kenapa program makan gratis ini dilakukan uji coba? Dikarenakan gini, Prabowo udah yakin guys dilantik jadi presiden. Kita dengerin pernyataan dia. dan insya Allah saya menjadi Presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya, Mantap. dengan semua unsur Merinding gak denger ya? yang bersama saya mencari putra putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, Mantap. menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ya, Jelajahi jadi nomor urut 02 udah yakin ya dia menang, karena emang kita lihat data survei KPU-nya, real akunnya ini udah sangat-sangat tinggi, mengalahi dua orang ya, di atas 50%. Begitu di atas 50% ya, nggak perlu ada pemilihan kedua, langsung saja jabat. Oke, karena dia udah yakin, makanya dilakukan simulasi. Kita lihat video simulasi tentang makan gratis ini ya. Ya Riko, ada 4 menu pilihan makanan yang diberikan kepada 4 siswa menu. di SMP 2 Curug, Kabupaten Tanggerang hari ini. Banyak yang juga juga sih. merupakan hari pertama simulasi makan siang gratis yang tadi juga dipantau langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ini saya kasih lihat salah satu menu makanannya, karena kalau 3 menu makanan lainnya tadi udah habis. Di Ada makanan sayur. siswa ini ada gado-gado dan juga lontong. Isinya cukup banyak ya, ada 1 bungkus lontong, lalu juga ada sayuran, ada toge, ada tahu, dan juga ada proteinnya ini dari 1 butir telur yang diberikan ke dalam 1 porsi menu Oke. gado-gado. Total ada 160 siswa yang mengikuti simulasi makan siang gratis hari ini dari 4 kelas. Jadi ada 3 tadi kelas dari gado-gado. kelas 9 dan juga ada 1 kelas dari kelas Oke, 8. bakso, Dan cuy. di sini juga dilengkapi Ini dengan somai. daftar menu, lengkap dengan menunya tertera apa saja, lalu ukurannya berapa, energinya atau jumlah kalori nantinya, protein, dan juga sumber zat gizi yang diberikan. Jadi ada gado-gado, ada siomay, lalu juga ada menu nasi, dan menu nasinya ini juga cukup lengkap. Nasi yang dilengkapi dengan ayam goreng, perkedel, sayuran, dan ada juga ada menu-menu. lagi 1 menu nasi ini dilengkapi dengan semur telur,
tempe goreng, tumis buncis, dan juga semua menu makanan yang diberikan hari ini kepada para siswa. Ini diberikan 1 buah pisang, ini yang juga sebagai pelengkap dan akan terus diberikan selain adanya menu makanan pokok, juga diberikan pisang. Dan selain itu, dalam simulasi hari ini tadi para siswa ini diwajibkan membawa tempat makan atau bekal makanan sendiri yang selanjutnya diisi oleh petugas dari Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas untuk mengukur berat atau ukuran yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diberikan kepada siswa, yakni 500 hingga 600 kalori untuk satu kali makan siangnya. Sementara demikian, Riko kembali ke studio. Agisha Febila bercerita soal simulasi program makan siang gratis. Itu menunya banyak banget. Gue penasaran deh, gimana ya teman-teman kalau misalnya nggak ada yang doyan sayur tuh. Kan banyak nih anak-anak SD yang nggak doyan sayur tuh kayak gimana, dan itu banyak banget loh. Itu serius 15.000 dapat ayam, tapi iya sih dapat ayam cuy ya. Langsung aja ke tanggapan kepala sekolah, karena kan dia diberi 15.000 nih. Gimana nih tanggapan dia? Ridwa Curug Tangerang bilang anggaran Rp15.000 cukup untuk menyediakan menu makan siang gratis yang memenuhi standar gizi yang cukup untuk anak. Tapi dengan simulasi yang hari ini dengan harga kurang lebih sekitar 15.000 dan itu bervariasi seperti yang tadi diperlihatkan itu satu jenis ya. Sebenarnya pada hari ini ada 4 jenis makanan yang disediakan. Ada gado-gado ya? Itu ada gado-gado, ada somai, ada nasi, dan semua kadar gizinya terpenuhi. Dengan harga 15.000 yang tadi dicanangkan itu, kita sudah bisa mencukupi sebenarnya. Bagi siswa yang tadi diwawancara ketika di kelas, mereka sangat antusias. Karena makanan yang biasa mereka beli dengan harga 15.000 itu kan 6.000 cukup sedikit ya. Tapi dengan 15.000 kadar kalorinya ada, kadar proteinnya ada, kadar karbohidratnya ada, buahnya ada. Jadi sudah dengan harga 15.000 sudah tercukupi. Sebelum simulasi program makan siang gratis dilakukan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membeberkan jika program makan siang gratis juga sempat dibahas sekilas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Tahu kenapa bisa dibilang anggarannya cukup? Karena kan 15.000 belinya itu sekali bareng-bareng gitu ya. Iya cukup lah ya, belinya sekali banyak kan, jadi lebih murah teman-teman ya. Beda kalau kita beli ke warung-warung 15.000, yo nggak cukup gitu. Cuma kan karena ini masaknya banyak, jadi cukup. Dan gue pengen jawab pertanyaan komen ini. Kasian yang jualan di kantin kalau ada makan gratis. Iya sih, cuma kan kalau misalnya nih, dulu nih kalau gue misalnya, walaupun gue udah bekal, pasti gue bakal beli lagi di kantin ya. Karena kan kantin itu lebih ke makan makanan ringan, tapi ada juga sih yang jual makanan berat. Gimana, apakah ini merusak kantin? Enggak juga sih, sebenarnya kan pihak sekolah bisa bekerja sama dengan orang-orang kantin ya buat masak anak SD. Ya semoga sih anggaran ini nggak dikorupsi sih. Yang gue takutin satu hal guys ya, kalau nggak langsung dipengawasi pemerintahan, sekolah-sekolah nih ya takutnya sih dikorupsi ya. Itu aja sih ya, jadi was-was gue next. Dan kita bisa lihat tanggapan dari mereka yang udah dikasih makan gratis ya. Berapa sendok ya? Lapar kayak Pak. Buahnya dapat tuh, buah. Ya. Komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh tiap hari cukup sehari aja. Pokoknya tiap hari ya. Namanya Pak. Porsinya cukup atau enggak? Gitu gimana? Dari rasanya enak, nasinya kurang. Kurang banyak. Oh, menurut saya rasanya enak. Nasinya kurang. Kurang banyak. Nasinya doang atau sama lauknya yang kurang? Lauknya banyak. Kalau nasinya ditambah lauknya kurang nggak? Enggak, insya Allah. Tapi seneng ya kalau misalnya program ini nasi udah banyak. Terus kalian seneng nggak? Iya seneng. Kenapa? Soalnya enak gratis. Iya. Gratis ya. Terus uang jajannya jadi bisa ditabung. Iya. Atau dibeliin jajanan? Iya. Ya mau jajan nabung.
kira-kira ke depannya? Kan bakal ganti-ganti nih. Kan ada saran nggak menu-menunya mau apa? Starbucks. Apa Starbucks? Starbucks. Starbucks aja 30.000. Rendang mau. Ya udah rendang. Mulai mau. Ya udah yang enak aja. Lalap apa lalap? Pendapatnya. Kalau sayuran gimana? Sayuran Gimana? Apa dulu sayurannya? Jadi pipi itu Maunya apa? apa sayurnya? Kangkung. Nah, tadi menu apa aja sih yang kamu makan? Ini ayam tepung. Ayam tepung. Iya, ayam goreng tepung. Apa aja? Itu Ayam, cuy. Capcay. Capcay. Apa tadi, tahu ya? Iya, tahu apa? Tahu apa sih tadi? Ini enak sih, menurut gue sih enak sih ini. Kalau yang pinter masak ya. Dipisahin. Bagus ya jujur. Ketepak saja. Oke. Jadi pokoknya menerima ya. Karena kan masaknya sudah dihitungin gizi segala macam, tetap akan dimakan. Tetap akan dimakan. Lo udah dipisahin. Kalau menunya kalian nggak suka gimana? Iya, gimana nih kalau menu nggak suka? Kasih teman aja biar temannya dapat gizi. Dikasih ke temennya. Lontong sayur. Iya, lontong sayur ya. Suka nggak? Kan biasa kadang-kadang makanan sehat atau bergizi itu nggak enak. Iya. Kadang ada yang suka, ada yang enggak, kan tergantung. Ada orang yang suka sayur. Oke. Untuk selera sih dari hati pengennya ibu sendiri gitu. Tapi kan karena tergantung sekolah yang bawain ya udah. Tapi walaupun dari sekolah tetap dimakan. Bu, kantin MM besok jualan apa ya? Komennya sama lagi. Bukannya programnya justru melibatkan ibu-ibu kantin dan warung makan sekitarnya? Kan nggak mungkin guru-guru yang masak. Iya sih. Next, bukannya diarahin ke ibu hamil anak TK SD dulu ya? Simulasi, tau nggak? Percobaan. Oke, ini emang lagi percobaan sih. Dan emang targetnya lebih banyak anak SD sih sebenarnya. Tapi SMP setahu gue tetap kena juga ya. Ibu hamil, nah inilah gambarannya nih. Nanti ada ibu hamil, segala macam makannya kayak gini. Ini baru simulasi aja ya. Next. Dan program ini dibantah oleh Bank Dunia, yaitu wanti-wanti program makan gratis Prabowo. Kita dengerin pendapat dia ya. It really depends on which programs will be implemented and in which form. So all the plans would need to be prepared and also the costing prepared, and then compared to the availability of resources. So obviously, I mean we look forward to Indonesia basically adhering to the prescribed fiscal deficit ceiling, 3% of GDP that's prescribed in law, and also retaining the macroeconomic stability and fiscal stability. Ya, itulah tanggapannya. Harus berhati-hati lah ya. Harusnya 3% dana yang keluar, jangan banyak-banyak gitu. Kalau kita lihat komentar netizen lah, kenapa Bank Dunia mau ikut campur program pemerintah? Iya sih, bener ya. Nggak tahu lah ya. Kenapa guys kira-kira? Nih, gue juga masih bingung kenapa Bank Dunia ikut campur. Oke, kita lihat next. Tanggapan Gibran ya. Calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi peringatan Bank Dunia soal program makan siang gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto jika mereka terpilih memimpin Indonesia. Diketahui, Bank Dunia mengingatkan Indonesia agar berhati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran jika akan merealisasikan program paslon Prabowo Gibran tersebut. CBN harusnya 3% aja. Bank Dunia menilai program tersebut perlu direncanakan secara matang, khususnya pada aspek anggaran. Mengenai hal itu, Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari menyampaikan terima kasih kepada Bank Dunia atas masukan yang diberikan. Dia mengaku sudah mendiskusikan program tersebut tapi belum bisa dipublikasikan. Terima kasih untuk evaluasinya. Terima kasih. Nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Kalau program-programnya kira-kira program ini bisa tetap jalan ya. Wes. Terus kira-kira akan ada evaluasi terkait itu juga? Ya. Gibran menambahkan akan terus mendiskusikan terkait besaran makan siang gratis di mana per anak akan mendapatkan Rp15.000 sehingga tidak menyebabkan defisit APBN. Dari Solo, Jawa Tengah, Danika Priani, Kantor Berita Antara mewartakan.
Tenang ya guys, gak usah pusing-pusing ya mikirin dana APBN. Yang jadi presiden kan Gibran sama Prabowo, ya biarkanlah mereka yang cari solusi gimana anggaran APBN itu tidak keluar hanya di satu program kerja aja, karena masih banyak banget program kerja yang emang harus dijalankan Prabowo Gibran ya. Ya, next. Dari apa yang disampaikan perwakilan World Bank untuk Indonesia di dalam video tadi itu, gua ngerasa kok apa yang disampaikannya udah out of the line ya. Getting into deep into Indonesia's business, atau bahasa bolanya nih biar mudah dipahami, udah offside. Ya kenapa sih harus urusan yang menjadi urusan di dapur dalamnya Indonesia? Ada kok batas kewenangan, urusan mana yang bisa kamu urusin, mana enggak. Lagi pula kenapa sih takut karena 02 yang menang? Takut karena Indonesia tidak akan mau bergantung lagi pada pihak asing. Ini nih, kalau pihak asing sudah mau intervensi atau mau ikut campur tangan tentang apa program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia nantinya. Mereka tuh takut kalau Indonesia bakal jadi negara maju dengan program-program itu. Mereka itu takut bahwa kita tidak akan bergantung lagi kepada mereka. Hey, kami juga layak untuk jadi negara maju. Masa sih kamu menghalang-halangi kami? Keterlaluan. Ya gimana ya, gue bingung sih berkomentar. Di sisi lain dia mengingatkan tentang dana APBN, ya oke sih menurut gue agak setuju. Dan di sisi lain memang boleh ya orang luar mencampuri urusan programnya ya oke aja sih ya. Gibran juga tanggapannya oke. Next lagi nih, makan siang dulu. Nunggu makan siang gratis kelamaan. 2025 belum tentu disetujuin. Iya. Nih makan siang dulu kita ya. Dananya juga cukup gede, 450 triliun 1 tahun. Pertanyaannya, bangun IKN aja hampir 500 triliun bertahun-tahun, belum ada tuh investor yang masuk. Gue curiga jalan apa enggak ini. Aduh, kayak program serabutan. Gimana nih teman-teman? Tapi sebenarnya abang ini bisa ngetik si IKN itu lagi jalan, lagi proses pembangunan. Dia kali cuma dalam sehari IKN langsung jadi kayak Roro Jonggrang ya. Enggak kayak gitulah bang. IKN juga masih dikerjain kok, lagi jalan. Dan BTW setahu gue sih program makan gratis enggak buat abang dia, tapi kan buat anak SD, SMP, ibu melahirkan, balita segala macam, susu gratis ya. Nah kan buat dia. Ya abang bener lah, makan di rumah aja ya. Next. Program makan gratis ya. Makan gratis itu untuk anak-anak Indonesia itu kenapa tuh? Sangat bagus pengaruhnya, efeknya ya untuk perekonomian bangsa. Contoh ya, warung-warung, catering itu berjalan, bergerak ya. Dan juga tentunya para supplier ya, bahan-bahan sayuran, bahan makanan, beras, ikan, telur itu juga banyak order nantinya. Apalagi para petani yang di kampung-kampung, desa-desa, ya sayurannya laku, cabe, bayam, kangkung, ya beras apalagi. Itulah dampak ekonomi yang begitu dahsyat dari program makan gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Indonesia bakal maju pesat ya. Jangan takut ya. APBN kurang 2,5% untuk makan gratis, tapi nanti balikannya wow bisa puluhan persen tuh. Ya, salam cerdas. Iya, betul. Ngomongin sayur, banyak petani dan peternakan juga ya, pasti kan nanti ada ikan, ada ayam ya. Oke, perekonomiannya berputar ya. Ya, cakep. Betul abang. Next. Makan siang gratis. Kenapa nih bang? Kenapa sih dari sekian banyaknya program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tuh terkesan si makan siang gratis ini tuh menjadi concern dan fokus dari publik saat ini? Yuk kita bahas. Kalian pastinya udah denger kan bahwa Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia kita, mengajukan anggaran tahun 2025 untuk program makan siang gratis. 400 triliun. Jadi ini programnya siapa? Tapi kan ini baru rencana. Yang pertama karena angkanya bener-bener fenomenal dan fantastis. Karena ya diestimasikan kebutuhan per tahunnya tuh kita memerlukan 144,8 triliun sampai 399,6 triliun. Gila ya, nah, triliun. Karena kebutuhan per tahunnya dari data yang ada diestimasikan kebutuhan beras tuh 6,7 juta ton setiap tahunnya, dan kemudian ada kebutuhan daging ayam 1,2 juta ton, kemudian ada 500.000 ton daging sapi dan 4 juta ton
daging ikan. Dan untuk selanjutnya, ya dinilai program ini tuh pada saat pengaplikasian dan pelaksanaannya tuh bakalan menimbulkan masalah-masalah baru lagi. Nah, padahal kalian tahu juga kan, permasalahan utama di negeri kita tuh ya korupsi. Yang jelas fundamental hukumnya untuk si pelaku korupsi benar-benar nggak bikin jera buat mereka. Dan stop. Jangan samakan negara kita dengan negara yang sudah melakukan program-program ini seperti negara Jepang, Amerika, dan segala macam. Karena setiap masalah negara tuh berbeda. Nah, permasalahannya sebenarnya kalau misalkan di negara kita tuh ya dari segi pengetahuan atau knowledge, apalagi yang kelas bawah, itu tuh ya mana tahu gitu makanan yang bergizi atau makanan yang tidak bergizi. Yang penting kan kenyang. Satu, di situ permasalahannya nggak mungkin kan disamaratakan dengan negara Jepang atau negara Amerika. Mungkin kalian juga tahu permasalahan ini tuh ya programnya dinilai untuk pencegahan stunting di anak usia dini. Nah, padahal permasalahan stunting utamanya tuh pada saat dalam kandungan ibu hamil loh guys. Kalian juga pasti tahu kan. Nah, sedikit saran dari saya ya sebagai warga masyarakat Indonesia yang bayar pajak juga, dan tentunya program ini tuh alangkah lebih baiknya efektivitasnya tuh dilakukan dan ditujukan untuk pada saat ibu mengandung selama 9 bulan. Support dari pekerjaan yang layak untuk ayah, penghasilan yang layak untuk ayah, dan support tentunya nutrisi dan gizi dari pemerintah yang terus diberikan kepada ibu mengandung. Karena ya sampai saat ini pun di berita-berita masih banyak kok ngedenger posyandu atau apapun, masih banyak yang seharusnya harga atau produknya seperti ini masih banyak dikasih. Dia punya pandangan yang berbeda ya dari program makan gratis. Ya teman-teman, akhirnya kita udah selesai videonya, cukup santai aja ya, nggak usah terlalu berat-berat topiknya, ini santai aja banget. Thank you banget yang udah selalu nontonin channel gue. Ya gimana tanggapan kalian tentang program uji coba makan gratis ini, dan ya ada pihak luar yang emang mengomentari ini. Gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.